Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So teman-teman sekalian, sebelum saya mulai, saya pengen say thank you dulu buat teman-teman yang udah memaklumi karena saya update-nya hari ini agak jeda ya, dikarenakan kesehatan saya yang kurang begitu baik. Bahkan saya bisa dibilang kemarin sakit, jadi sekarang masih dalam proses pemulihan. Tapi berhubung saya masih dalam keadaan yang nggak terlalu ngantuk banget lah ya teman-teman, tapi memang saya butuh istirahat. So after this tentu saja saya akan memutuskan untuk istirahat dan akan update kembali besok teman-teman sekalian. Ya sepertinya saya janjikan di CHZ itu ada beberapa request ya dari teman-teman. Besok akan saya update melalui grup Telegram. Mohon kesabarannya ya teman-teman sekalian. So untuk Bitcoin update hari ini saya bakal mulai dari economic calendar untuk meng-highlight teman-teman punya gambaran ya kira-kira minggu ini bakal jadi penggerak market tuh dari mana gitu. Yang pertama sebenarnya dari GDP itu di hari Kamis ya, kiranya Amerika akan merilis yang namanya GDP data final ya pada kuartal ketiga di tahun ini, dan ekspektasinya adalah positif. Jadi bisa melihat dolar indeks kembali mengalami penguatan. Kemudian di hari Jumat itu udah ada early Christmas ya buat New Zealand dan United Kingdom. Kalau untuk Amerika sendiri belum, Amerika masih ada activity. Jadi di hari Jumat nanti itu bakal ada Core PCE Price Index atau rilis data inflasi. Tentu saja ini mempengaruhi karena lagi-lagi The Fed kemarin mengatakan ya bahwa tidak menutup kemungkinan bisa naikin suku bunga lagi kalau inflasinya memang meminta mereka untuk naikin suku bunga. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi di hari Kamis dan Jumat aja yang mungkin paling hot ya pergerakannya teman-teman sekalian. Meanwhile, kita mau update ke teman-teman nih progres pergerakan daripada Bitcoin. Jadi sorry banget teman-teman ya, per update Bitcoin kemarin ya, sebenarnya saya masih istilahnya masih meyakini bahwa tekanan jual yang ada pada time frame weekly itu bisa menjadi indikasi awal dari pullback atau potensi harga untuk bergerak ke harga yang lebih rendah. Ternyata teman-teman, by process kita ngelihat ya bahwa kemarin ya, ini sebelum ini kan istilahnya saya nggak sempat update ya ke YouTube channel. Meanwhile kemarin itu sebenarnya kita pada saat live session udah ngebahas ya bahwa Bitcoin itu udah lagi testing nih di area demand yang majornya kalau kita bisa lihat teman-teman ya. Jadi saya sampaikan posisi Bitcoin saat ini di time frame 4 jam menunjukkan harga bertahan dengan cukup baik pada area VWAP, dan demand krusial di closing jam 7 tadi menunjukkan adanya doji ya, dan harga saat ini cenderung mengalami rebound. Lalu jam 9 malam ya, lebih tepatnya setelah live session ya, kita menyampaikan bahwa reaksi pada Bitcoin di time frame kecil bisa menjadi sign of reversal atau pertanda dari reversal. Ya, harga saat ini sedang breakout terhadap previous high di time frame 30 menit, dan kalau pullbacknya proper bisa jadi pemanfaatan ideal untuk altcoin di long kembali, termasuk Bitcoin salah satunya. Jadi kita ngelihat harga sudah mengalami reversal, retest terhadap VWAP dengan baik, dan tampaknya memiliki peluang untuk rebound lagi. Plus dukungan dari Nasdaq. Tadi malam Nasdaq itu naiknya lumayan agresif teman-teman. Jadi saya rasa Bitcoin bisa ngikut gitu ya. Dan setelah itu Bitcoin mengalami reversal yang cukup proper, harga naik cukup signifikan, dan bisa dibilang opportunity-nya oke gitu. Saya sampaikan langsung pada saat live streaming, cuman saya pribadi itu nggak bisa entry ya, karena saya posisinya setelah live itu saya dalam keadaan tertidur gitu. Cuma saya sempat tanyakan ke teman-teman yang ada di pada saat ikut live streaming ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ketika kita lagi adakan live session, saya sempat tanya ada nggak yang ikutan istilahnya long di Bitcoin gitu ya. Most of them ya cukup bisa dibilang cukup banyak yang ikut lah, dan resultnya ya cukup oke gitu. Ya saya sih cukup bersyukur ya, dalam arti mereka mau untuk mengeksekusi secara mandiri, dan ini yang memang dibutuhkan gitu ya. Recent entry memanfaatkan low and high pada weekly sebelumnya and bla bla bla. Ini dari Pak Yudi keren banget penjelasannya ya teman-teman. Sampai ada POI segala ya, point of interest, keren banget. Ini udah next level ini beliau kayaknya ya. Ya lebih kurang ini ya. Jadi memang setupnya lebih kurang sama kita sempat bahas pada saat live session. Jadi memang jadi semakin pede ya terhadap setupnya. Saya rasa itu adalah hal yang memang diperlukan ya. Pada intinya Anda harus belajar untuk bisa eksekusi secara mandiri. Ya kira-kira seperti itu guys. Alright. So
Kembali lagi ke price actionnya. In the end, exponential moving average 21 time frame daily menunjukkan kondisi yang relatif baik ya untuk Bitcoin. Somehow dia masih bertahan di atas MA21 dan bahkan reaksinya tuh sangat bullish. Kalau kita lihat time frame daily, ini sebenarnya terbentuklah si bullish engulfing. Nah, tapi ada fakta menarik yang saya pengen bahas sama teman-teman sekalian melalui video ini. Jadi, wah, ini tadi saya udah bikin videonya ya. Alright, so saya bakal bikin clear ini dulu teman-teman sekalian biar Anda punya gambaran ya. Jadi starting pointnya dari sini. Pertama kita ngelihat ini adalah proses swing high yang terbentuk ya, dimana harga mampu create higher high di sana. Jadi pada prosesnya kita consider ini sebagai low point ya, dan di sini sebagai high point. Nah, setelah harga mengalami pullback ya, berhasil break terhadap salah satu low pointnya. Shoot. I'm really sorry teman-teman ya. Harap dipahami ya dengan kondisi saya saat ini, berusaha untuk tetap memberikan update kepada teman-teman sekalian. So, we have a pullback and then harga berhasil create higher high di sini. Ya, jadi kalau kita lihat setelah low point ini, kita nggak ngelihat lagi nih ada low point yang baru terbentuk. Jadi si harga itu terus mengalami penguatan ya hingga terakhir sampai di titik ini, dan baru kemudian dia mengalami pullback. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah low point kita dan ini adalah high point kita ya untuk pergerakan saat ini yang dikonsider sebagai pergerakan swing yang masih valid gitu ya teman-teman sekalian. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya proses pullback terjadi. Saya marking ini istilahnya dengan inducement. Kemudian teman-teman gunakan low point ini, kita tarik Fibonacci retracement dari bawah ke atas ya, lebih kurang seperti ini, dan teman-teman bisa dapatkan bahwa Bitcoin saat ini itu tertahan tepat di Fibonacci 50% ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan yang namanya trend line ya, sebenarnya kalian bisa consider bahwa kok ini kayaknya udah mulai breakout nih ya. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan itu karena kita ngelihat di sini ada reaksi yang impulsif dan harga mengalami pullback ya. Jadi ada kemungkinan nih kita bakal dibawa untuk retest terhadap area supply sebelumnya untuk kemudian harga mendapatkan reaksi dari buyers kembali gitu. Tapi kita butuh tambahan informasi teman-teman akan kondisi tersebut, yaitu proper confirmation bahwa harga bisa mengalami rebound kembali dan mengkonfirmasi area ini sebagai higher low-nya. Ya, kita butuh tambahan konfirmasi tersebut. Nah, untuk menjelaskan itu, mungkin saya akan gunakan data sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ketika Bitcoin finally mengalami reaksi yang cukup bullish, ya kita ngelihat dia create higher high di sini, dan kalau kita tambahkan high point ini sebenarnya dengan high point saat ini ya, ini sebenarnya masih dengan level yang sama. Jadi kelihatannya memang Bitcoin agak struggling nih untuk dia bisa breakout dari sana gitu. Bahkan saya bisa consider ini sebagai yang namanya level equal high ya, equal high, dan bawahnya lebih kurang seperti ini. Ini merupakan level dari equal low ya. Ya, lebih kurang seperti ini teman-teman sekalian. So, we have a market structure shift, kemudian ada proses liquidity sweep yang terjadi di sini. Ya, setelah liquidity sweep terjadi, harga mengalami reversal, lebih kurang di sini. Oke, ini by proses ya teman-teman, saya jabarkan step by step supaya teman-teman ada gambaran. Nah, bahkan di sini ada liquidity sweep lagi sebelum harga benar-benar mengalami reversal. Ya, kita ngelihat harga mengalami market structure shift valid nggak cuma pada time frame kecil tapi juga pada time frame besarnya seperti 1 jam gitu ya. Setelah dia valid market structure shift sudah terjadi atau istilah struktur harga sudah berubah, kita lihat lagi di sini bahwa harga pada time frame 30 menit itu sudah memasuki fase pullbacknya dia. Ya, kita sudah mulai create yang namanya lower low. Ya, lower low, lower low, lower low. Jadi kalau teman-teman seandainya kita mau berasumsi ya, katakanlah Bitcoin di sini sudah valid nih untuk dia create higher high. Berarti kita tahu bahwa saat ini internal ya teman-teman ya. Internalnya adalah kita punya low point di sini dan kita punya high point di sini. Lalu kita gunakan lagi Fibonacci retracement dari bawah hingga ke atas. Ya, dan kita dapatkan saat ini Bitcoin itu holding di kisaran level Fibo 0,618 sampai 0,50% ya. Sejauh ini di time frame 1 jam kita ngelihat ada reaksi ya, ada reaksi cukup baik. Tapi apakah itu cukup? Karena yang saya lihat di time frame 15 menit secara struktur itu masih bearish ya. Secara struktur 15 menit dia baru saja create yang namanya lower low. Jadi yang kita butuhkan adalah either harga break dulu dari high point ini
ya seperti ini, kemudian any pullback setelahnya itu jadi opportunity untuk kita manfaatkan di long positionnya. Tapi kalau misalkan itu belum terjadi, ya saya sih berpikir bahwa sellers tetap bisa mendominasi pergerakan ya, tetap bisa membawa harga pada Bitcoin ini kembali turun lagi, meneruskan pelemahannya pada time frame 15 menit. Baru kemudian pada certain level, mungkin di kisaran Fibonacci 0,618 ya, dimana di sini terdapat area demand gitu kan, baru kita dapat reaksinya lagi pada buyersnya, baru buyers kembali masuk dan mengkonfirmasi kepada kita. Kalau itu belum terjadi, maka pertimbangan saya adalah satu teman-teman, bahwa pergerakan harga pada Bitcoin saat ini bisa jadi hanyalah terkonsolidasi saja ya. Jadi konsolidasi ini adalah bagian dari pullback yang terjadi pada time frame daily. Jadi dia belum benar-benar terkonfirmasi untuk meneruskan pelemahannya dia, tapi juga tidak mampu untuk create higher high. Pada dasarnya kita hanya terkonsolidasi, dan mungkin diskon yang diberikan pada saat ini itu belum terbilang cukup untuk Bitcoin, terutama untuk whales-nya ya, untuk memanfaatkan kembali pergerakannya. Nah, dari saya teman-teman sekalian, informasi yang kita butuhkan ya, ini ada dua setup, dua skenario kalau kalian mau ikuti ya, dalam artian preparation saya pribadi untuk long nih terhadap Bitcoin adalah if price going down again, saya akan lebih prefer kalau dia memang turun lagi. Jadi somewhere ketika dia mengalami fake out, mungkin dia mengambil liquidity yang ada di level ini atau di level ini. Setelah itu dia mengalami fake out, ya misalkan seperti ini. Nah, ini bakal jadi clue buat saya masuk di market. Jadi setelah terjadi either harga pullback lagi, saya baru masuk, atau pada saat close candle seperti ini saya langsung masuk juga bisa teman-teman sekalian. Nah, berikutnya apabila harga mengalami structure shift again pada time frame 15 menit. Jadi bisa aja ya ketika dia create di sini kita sudah katakan bahwa ini adalah high point kita yang terdekat saat ini. Kalau misalkan level tersebut berhasil di take out, maka ini sudah menjadi setup yang ideal untuk kita masuk long juga. Ya, kira-kira pandangan saya seperti itu lebih kurangnya untuk Bitcoin. Jadi dua setup ini adalah setup yang mendukung saya untuk entry long pada Bitcoin. Jika itu belum terjadi, maka sebaiknya saya tidak akan memutuskan untuk entry terlebih dahulu. Saya akan menunggu dengan sabar sampai akhirnya kita dapat konfirmasi bahwa Bitcoin itu siap kembali untuk rally dengan konfirmasi berupa higher low ini ya, untuk memberi informasi bahwa oke, market udah siap nih, udah create higher high, higher low, maka berikutnya kita berharap dia ada pergerakan impulsif naik ke atas. Jadi kita bisa masuk di tengah-tengah atau mungkin sedikit lebih di bawah untuk long pada Bitcoin. Oke? So I think that's gonna be the update for Bitcoin. Mudah-mudahan cukup jelas teman-teman. Sorry banget kalau suara saya agak bermasalah ya pada video hari ini, tapi mudah-mudahan sekali lagi teman-teman bisa harap memaklumi. Oke? So thank you very much guys for watching this video, and I will see you guys again in the next update. Cheers, bye bye guys.